Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengawali surat Maryam, ini surat yang ke-19 dari urutan surat-surat Al-Quran, turun di Mekah kecuali ayat 58 dan ayat 71 yang turun di Madinah. Jumlah katanya 972, jumlah hurufnya 3835. Enggak percaya, hitung sendiri. Yaitu 98 ayat. Surat Maryam ini turun dalam suasana kaum musyrik yang terpengaruh oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana diceritakan, orang-orang musyrik minta fatwa kepada orang-orang Yahudi. Apakah betul si Muhammad itu Rasul? Oleh orang Yahudi tanya ini, tanya itu. Ada 3 hal ya yang ditanya. Tetapi orang Yahudi itu memang mereka berdakwah juga kepada orang Bani Israel. Jadi orang Yahudi itu selalu menjelek-jelekkan Kristen itu. Terutama tuduhan-tuduhan yang busuk kepada Bunda Maria, Maryam binti Imran. Ya, Maryam itu adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam binti Imran. Orang-orang Yahudi itu selalu mengecilkan orang-orang Kristen, dan justru pada periode awal yang berupaya membunuh Nabi Isa itu juga orang-orang Yahudi, dan mereka memusuhi pengikut-pengikut murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Kok sekarang nyatu dia? Padahal sejarahnya dari dulu mereka bermusuhan. Orang-orang Yahudi tidak pernah mengakui Isa alaihissalam sebagai nabi. Ya, apalagi sebagai Tuhan, sebagai dipercaya oleh umat-umat Kristen. Ada juga orang Kristen yang membela Israel itu. Padahal orang Kristen banyak di Palestina itu. Termasuk caci makiannya terhadap Bunda Maryam, karena memang keajaiban. Ada keajaiban di situ. Jadi diurutkan surat Al-Kahfi dengan surat Maryam ini berisi keajaiban. Di dalam surat Al-Kahfi ada keajaiban, yaitu tertidurnya orang Ashabul Kahfi selama 300 tahun. Ya, kemudian bangun 300 tahun tidak makan, tidak minum, lalu bisa hidup kembali. Itu keajaiban. Jadi dalam kisah Isa dengan Khidir itu juga ada keajaiban. Ikan yang sudah dimasak melompat ke dalam laut, ke dalam air. Keajaiban lagi. Jadi itu 2 keajaiban besar di surat Al-Kahfi. Maka di surat Maryam ini ada 2 keajaiban besar juga. Pertama dimulai dengan cerita Zakaria alaihissalam. Dia sudah tua, istrinya juga sudah nenek-nenek, bisa melahirkan. Ya, hamil dan melahirkan itu keajaiban. Tidak ada zaman sekarang. Kalau ada nenek-nenek hamil sekarang tuh mungkin gempar. Yang kedua ya Maryam itu sendiri melahirkan tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Datang surat Al-Maryam itu untuk membela Maryam. Tidak ada satu kitab suci di dunia ini yang kuat membela Maryam kecuali Al-Quran. Di dalam Taurat tidak ada. Perjanjian Lama itu tidak ada menyebut Maryam. Cuma ada yang ditafsirkan, ada ramalan tentang seorang perempuan yang akan melahirkan seorang nabi. Tidak jelas siapa dia di dalam Taurat. Di dalam Injil juga hanya disinggung-singgung sedikit. Di dalam Injil Matius singgung sedikit. Di dalam Injil Lukas disinggung pula sedikit.
Demikian pun di dalam Injil Yohanes. Injil Lukas hanya disebutkan aja perempuan aja. Namanya pun tak disebut. Seorang perempuan yang melahirkan anak. Itu saja. Tetapi Al-Quran membela tuduhan orang Yahudi. Orang-orang yang mengatakan bahawa Maryam itu adalah perempuan lacur kerana melahirkan tanpa suami. Nah, ini yang dibantah oleh Al-Quran, mensucikan Maryam dari segala tuduhan-tuduhan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Ya, dibaca huruf itu secara utuh. Namanya huruf al-muqatta'at. Yang paling banyak huruf-huruf kombinasi huruf di awal surat Maryam ini paling banyak. Kerana ini sangat mengingatkan orang-orang Makkah, kafir Quraisy itu. Al-Quran membuat huruf-huruf ini untuk menarik perhatian mereka. Apa maknanya? Wallahu alam. Tapi ada juga kalau Ibnu Abbas mengatakan bahawa huruf-huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Mengingatkan rahmat Tuhan engkau, hambanya Zakaria. Jadi abdahu jadi maf'ul. Kalau Al-Kisai membacanya abduhu. Imam Al-Kisai, salah seorang qari 7, membacanya abduhu. Zikru rahmati rabbika abduhu Zakaria. Boleh dibaca, tapi kita karena qiraatnya qiraat Asim dari Hafaz, maka dibaca abdahu. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia memanjatkan doa kepada Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan doa yang lembut, itu dengan sir, ya, tidak dikeraskan. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Zakaria berdoa berkata, Rabbi, duhai Tuhanku, inni sesungguhnya aku, wahanal azmu telah lemah tulang, minni daripadaku, washta'ala ra'su syaiba, dan uban pun di kepala sudah menyala. Jadi washta'ala itu menyala, arti sudah memutih, dah putih seluruh rambutnya, tidak ada lagi yang hitam. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah putus asa, wahai Tuhanku, untuk berdoa kepada Engkau. Jadi doa itu dia selalu berdoa walaupun sudah tua. Apa doanya? Inni khiftul mawaliya min warai. Saya khawatir sesudah aku min warai. Wa kanat imraati akhiran, dan istriku mandul pula. Fahabli min ladunka waliya, maka berilah bagiku dari sisi engkau waliya, seorang wali, ya, pengiring atau penerus. Yarisuni, yang menerima warisanku atau mewarisi aku. Wa yarisu min ali Yaqub, dan mewarisi keluarga Yaqub. Wa ja'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia, ya Allah, diridhoi. Ya. Itulah doa, dan ini kata para ulama, doa ini, doa Zakaria ini sangat manjur. Ya, doa terutama untuk mendapatkan keturunan. Nah, ini Zakaria ini istrinya adik-beradik dengan istri Imran. Jadi Imran itu, kalau kampung saya itu apa nih, Pemboyan. Nah, maka dia berdoa agar Allah memberikan penerus
yang meneruskan tradisi Bani Israel. Kerana dia dari Bani Israel. Bani Israel yang sebut Asinah atau Essenes orang Barat. Essenes itu iaitu kelompok Yahudi yang apa namanya, kelompok tasawufnya, kelompok tarikat lah kita. Yang mereka umumnya yang laki-laki untuk melayani di rumah-rumah ibadat, di sinagog-sinagog Yahudi. Dan mereka hidup berkhalwat. Berkhalwat itu tidak bergaul dengan orang banyak. Kerana kezuhudan mereka, zuhud, tidak mencintai dunia, mereka hanya beribadat kepada Allah SWT. Dengan hasil ternak yang kerjakan mereka, mereka hidup mengasingkan diri dari khalayak ramai. Tapi Zakaria ini sudah melayani umat di tempat ibadat. Dia adalah seorang nabi yang selalu mengingatkan kaumnya kepada jalan yang benar. Itu Zakaria. Dan ini juga dimusuhi oleh orang-orang Yahudi kerana banyak mengkritik kehidupan mewah orang-orang Yahudi, sedangkan mereka hidup zuhud, tidak mengejar harta, tidak melakukan riba. Nabi Zakaria mengkritik itu semua, dan bahwa yang dikerjakan itu adalah dunia yang melalaikan dari Allah SWT. Apalagi itu praktek-praktek riba yang melilit nasabahnya. Maka kerana itu Zakaria itu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, dan itu juga yang menyebabkan Zakaria dibunuh oleh mereka. Dan doanya ini itu dikabulkan oleh Allah SWT sebagaimana diceritakan nanti. Ya. Nah, kira-kira gitulah ceritanya. Bagaimana kelanjutannya kita sambung nanti, insya-Allah.